Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Dika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua nilai ASN berakhlak, yaitu adaptif dan juga kolaboratif. Dalam dunia pekerjaan yang terus berkembang, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi tentunya, kebijakan dan situasi di lapangan. Selain itu, keberhasilan kita dalam melayani masyarakat juga sangat bergantung pada kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik antar instansi maupun dengan masyarakat tentunya. Melalui materi ini kita akan belajar bagaimana mengembangkan dua kemampuan penting ini demi tercapainya pelayanan publik yang lebih baik. Bersama saya Randa Andika, dalam beberapa menit ke depan mari kita kupas tuntas apa itu adaptif dan juga kolaboratif. Baiklah, kita masuk ke nilai yang pertama, yaitu adaptif. Artinya pentingnya adaptivitas dalam pelaksanaan tugas ASN. Nah, untuk substansi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari adaptif itu sendiri atau mengapa harus adaptif. Jadi, adaptif adalah karakter kunci yang memungkinkan ASN menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan baru. Tantangan dalam sektor publik seperti perubahan iklim misalnya, kompetisi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat mendorong ASN untuk lebih adaptif. Kemudian kita juga harus membahas faktor penting dari adaptif itu sendiri. Yang pertama tentunya perubahan lingkungan strategis. Artinya lingkungan global, regional, dan nasional terus berkembang ini. ASN harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan kondisi sosial ekonomi. Nah, yang kedua tentunya kompetisi di sektor publik. Dalam dunia yang kompetitif, pemerintahan perlu berinovasi dan berkompetisi dengan negara lain untuk meningkatkan pelayanan publik dan daya saing negara. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu perkembangan teknologi. Teknologi seperti AI dan Big Data mengubah cara kerja birokrasi. ASN perlu menguasai teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan itu sendiri. Nah, bagaimana adaptivitas sebagai nilai ASN? ASN harus memiliki nilai-nilai adaptif yang diwujudkan dalam perilaku proaktif, kreatif, dan inovatif tentunya. Nilai adaptif juga melibatkan sikap kolaboratif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan, serta penerapan etika adaptif dalam organisasi. Untuk substansi yang berikutnya tentunya adalah adaptif dalam konteks pemerintahan. Bagaimana bentuknya? Jadi pemerintahan yang adaptif mampu merespon perubahan dengan cepat melalui sistem dynamic governance yang mencakup 3 pilar utama. Yang pertama itu landscape, pembelajaran, dan kepemimpinan. ASN juga harus mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan. Nah, tentunya untuk tercapainya semua itu kita perlu panduan perilaku adaptif itu sendiri atau kode etik dari perilaku adaptif. Yang pertama, ASN itu harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan lingkungan. Yang kedua, mengembangkan budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi. Yang ketiga, mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian masalah. Nah, untuk studi kasus yang pernah dilakukan untuk adaptif itu sendiri, yaitu terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Salah satu contoh adaptasi pemerintah dalam era digital adalah pengembangan aplikasi Peduli Lindungi untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini juga mencerminkan bagaimana pemerintah Indonesia memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Nah, menurut saya, adaptivitas bukan hanya kemampuan untuk bertahan, tapi juga kemampuan untuk unggul dalam situasi yang terus berubah, situasi yang dinamis, yang tidak tetap. ASN diharapkan mampu mengadopsi nilai-nilai adaptif ini demi mewujudkan pemerintah yang lebih responsif, inovatif, dan juga kompetitif. Baiklah, kita akan masuk ke dalam nilai yang kedua, yaitu kolaboratif. Nah, sekarang kita masuk ke substansi yang pertama, pendahuluan mengenai deskripsi singkat. Apa sih itu kolaborasi atau kolaboratif? Jadi, kolaborasi itu menjadi solusi dari fragmentasi dan silo mentality dalam birokrasi. Modul ini membahas konsep kolaborasi khususnya dalam birokrasi pemerintahan dengan tujuan mengembangkan karakter aparatur sipil negara yang kolaboratif.
Tujuan dari pembelajaran ini juga membangun kompetensi dasar CPNS dalam kolaborasi untuk mendukung tujuan organisasi dengan menguasai konsep kolaborasi, governance kolaboratif, dan pendekatan Wall of Governments atau WOG. Nah, metodologi dan kegiatan pembelajarannya yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus agar peserta itu mampu menganalisis praktek kolaborasi dalam organisasi pemerintahan. Tentunya itu harus didasari dengan yang namanya panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, tentunya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, kita juga harus membahas bagaimana konsep kolaborasi itu sendiri. Di sini saya memberikan dua konsep. Yang pertama itu adalah collaborative governance, yaitu tata kelola yang melibatkan aktor lintas sektor, publik dan swasta dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ini memerlukan komitmen, kepercayaan, dan dialog terbuka. Untuk yang kedua yaitu Wall of Governments atau WOG, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan usaha kolaboratif dari berbagai lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Sering digunakan dalam konteks kebijakan publik, manajemen program, dan layanan publik. Nah, sampailah kita kepada bagaimana praktik dan aspek normatif kolaboratif dari segi pemerintahan. Yang pertama tentunya panduan perilaku kolaboratif, di mana organisasi kolaboratif menunjukkan karakteristik seperti kepercayaan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap setiap kontribusi pegawai yang ada. Nah, yang kedua, itu faktor pendukung dan penghambat dari kolaborasi itu sendiri. Tentunya, keberhasilan sebuah kolaborasi dipengaruhi oleh kepercayaan, kemudian juga pembagian kekuasaan yang pas, dan kepemimpinan yang fasilitatif. Sebaliknya, ketidakjelasan batasan masalah dan dasar hukum yang lemah menjadi penghambat dari kolaboratif itu sendiri. Kalau untuk aspek normatifnya, kita bisa melihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan peraturan lainnya yang mengatur tentang kerjasama antar badan pemerintahan. Seperti pentingnya NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam menjamin sinergi antar instansi. Untuk studi kasus dari kolaborasi ini sendiri, saya memberikan dua contoh dalam slide ini. Yang pertama itu Kulon Progo dan Banyuwangi. Artinya keberhasilan tata kelola kolaboratif dengan pendekatan kepemimpinan fasilitatif, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua yaitu Sekber Kartamantul, yaitu kolaborasi antar kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Bantul untuk pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan juga demokrasi atau demokratis. Nah, menurut saya pentingnya kolaborasi dalam birokrasi, yaitu tentunya pendekatan kolaboratif seperti WOG diharapkan dapat mengatasi sekat birokrasi, kemudian juga bisa mendorong inovasi-inovasi terbaru, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelayanan publik sehingga terciptalah pelayanan publik yang maksimal dan optimal. Dan peran kita sebagai ASN yang muda ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang memperkuat budaya kolaborasi di organisasi pemerintahan, tentunya dalam hal ini di Pengadilan Negeri Palopo dan Mahkamah Agung untuk yang mewadahi semuanya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai nilai dari adaptif dan kolaboratif. Untuk video selanjutnya kita akan membahas lagi hal yang berbeda. Sekian dari saya, Randa Andika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.